Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kita sudah membicarakan mengenai masuk ke dalam sholat dengan kesungguhan dan kolbu yang hadir. Jadi bagi seseorang yang hendak masuk ke dalam sholat, bahwa dia mendirikan sholat dengan bersungguh-sungguh dan menghadirkan kolbunya dalam sholat. Kita sudah membicarakan mengenai ayat-ayat yang datang mengenai masalah khusyuk dan khudu di dalam sholat, karena sholat ini adalah posisi atau keadaan seseorang menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya seseorang itu memahami dan memikirkan, mentadaburkan bacaan Al-Quran dan dikir-dikir dalam sholat. Apakah dikir itu dikir yang mengandung doa ataupun dikir yang tidak mengandung doa. Jadi semampu mungkin menghadirkan kolbunya, khusyuk dan merendahkan diri secara zahir dan batin. Kita dalam kesempatan ini akan membicarakan selanjutnya hadis-hadis yang datang tentang tenang dan khusyuk dalam sholat. Hadis yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 430. Hadis ini telah diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apa kata Jabir? An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qol kharaja alaina Rasulullah sallam faqol mali arakum rafi'i aidikum kana adnabu khailin syumsin uskunu fi shalah. Jadi kata Jabir ini mengatakan, beliau mengatakan Rasulullah telah keluar kepada kami. Jadi Rasulullah keluar mendatangi kami. Kemudian Rasulullah bersabda, mali arakum rafi aidikum. Apa ini ya? Aku melihat kamu mengangkat-ngangkat ke tangan-tangan kamu ketika sholat. Kana adnabun khailin syumsin. Seolah-olah tangan-tangan kamu ini seperti ekor-ekor kuda yang bertingkah. Jadi ditengok oleh Rasulullah. Rasulullah melihat para sahabat sholat. Tapi dalam sholat itu tangan-tangan mereka diangkat-angkat nih. Diangkat-angkat seperti kata Rasulullah seperti ekor-ekor kuda yang sedang bertingkah. Tahu ekor kuda yang bertingkah? Kuda nih karena kuda nih pada zaman Rasulullah selalu menjadi kuda tunggangan dan kuda untuk perang juga ya. Jadi ekor kuda ini suka bergerak-gerak kan. Kuda ini kalau jalan bergerak-gerak ekornya. Jadi seolah-olah macam itu, tak mau diam tangan tuh. Jadi ketika sholat, Rasulullah melihat tangan-tangan para sahabat ini bergerak-gerak. Ya. Kenapa tanganmu bergerak-gerak dalam sholat? Tak mau diam seperti ekor kuda yang bertingkah. Ya. Ekor kuda yang bertingkah ini gak mau diam kan. Uskunu fis sholah kata Rasulullah. Diamlah kamu semua dalam sholat. Jadi dalam sholat itu diam, tenang, ya. Khusyuk, hadirkan kolbu. Jangan anggota badan itu bergerak-gerak. Ya. Apalagi kalau ngejar-ngejar nyamuk gitu ya. Ada nyamuk tok gitu pukul. Jangan, diam. Ya. Diam karena kita sedang menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi marah Rasulullah ya. Uskunu fis sholah. Diamlah kamu di dalam sholat. Tenang semua.
Tangan itu jangan bergerak kecuali melakukan gerakan-gerakan sholat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau tangan-tangan itu bergerak bukan gerakan sholat, ini bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi jangan bergerak-gerak tangan itu ya. Tidak aja tangan, kaki juga kadang-kadang ya. Kaki gerak-gerak, jari kaki, jari tangan gitu ya. Garuk sana, garuk sini. Jangan diam tangan itu ya. Jadi diam. Jadi dari maksud di sini tidak mengangkat tangan ketika salam ya. Jadi ini para sahabat ini ketika mau salam tuh tangannya diangkat-angkat gitu ya. Diangkat memberi isyarat kepada orang yang di kanan dan kirinya ya, setelah memberi salam tuh ya. Diam kata Rasulullah ya. Diam tangan kamu ketika salam, tak perlu memberi isyarat ke kiri dan ke kanan ya. Nah ini nanti akan dijelaskan pada hadis selanjutnya ya. Dalam hadis selanjutnya ini juga masih dari Jabir bin Samurah ya. An Jabir bin Samurah qol kunna idza shalaina ma Rasulullah sallam kulna assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah wa asyara biyadi ila jaljani bain wa qala sallam alama tu'mi'una bi aidikum kana adnabu khalin syumsin inna ma yafi ahadakum ayatu ayadau ala fakhidihi thumma yusallimu ala akhi man ala yamini wa shimali. Jadi kata Jabir bin Samurah ini, beliau mengatakan kunna idza shalaina ma Rasulullah sallam, adalah kami apabila sholat bersama Rasulullah sallam, kami mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini ucapan salamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian para sahabat ini berisyarat dengan tangannya wa asyara ya biadi ilal janibain ya. Para sahabat ini berisyarat dengan tangannya kepada orang yang di kiri kanannya gitu ya, dengan ucapan salam tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alam tu'mi'u biaidikum ya. Kenapa kamu mengangkat tangan-tangan kamu ya? Seolah-olah tangan-tangan itu seperti ekor kuda yang bertingkah ya. Innama ya'fi ahadakum, bahwasanya cukup bagi seorang dari kamu ayado ala fakhidi, bahwa meletakkan tangannya itu di atas pahanya. Jadi nggak perlu diangkat. Jadi tangan itu di paha, kedua paha kiri dan kanan. Tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri ya. Setelah tasyahud awal selesai, tasyahud, setelah salawat selesai, setelah berdoa selesai, salam assalamualaikum warahmatullah, hadap kanan, assalamualaikum warahmatullah, hadap kiri. Tak perlu tangan itu digerakkan, diam saja tangan itu di atas paha. Tak perlu membuka, kan kita lihat nih di dalam sholat di masjid, ada orang kadang-kadang bergerak tangannya ke kanan, buka kiri ya. Kemudian ada lagi mengangkat kanan gini, angkat ke sini, taruh dulu di belakang kepala, baru ngusap muka. Enggak perlu kata Rasulullah. Innama ya'fi ahadakum ayatu ala fakhidi, bahwasanya cukup bagi seorang dari kamu meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya ya, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri, cukup situ aja, tak perlu bergerak-gerak ya kata Rasulullah. Kemudian dia ucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan. Tadi assalamualaikum warahmatullah, hadap kanan, assalamualaikum warahmatullah, hadap kiri. Cukup itu aja, cukup sudah. Tak perlu angkat-angkat tangan, gerak-gerak tangan.
usap muka, nggak perlu, nggak ada ya, nggak ada dia contoh marah Rasulullah. Jadi memberi salam itu setelah assalamualaikum warahmatullah, ya hadap kanan, hadap kiri, ya. Cukup itu saja ya. Jadi tidak perlu mengangkat-angkat tangan, diam di dalam sholat, ya, khusyuk di dalam sholat, ya, menghadapkan diri dalam sholat. Dan bahwasanya dalam malaikat juga sholat ya bersama orang-orang yang sholat. Dan sungguhnya sab-sab para malaikat itu ada dalam sab-sabnya ya. Dan dalam sab sholat itu ya, jangan sampai ada celah. Karena kalau ada celah, setan akan masuk, akan menggoda. Jadi dalam kedua hadis ini, hadis Muslim ya, kedua-duanya hadis Muslim ya, yang berurutan dari nomor 4, 30 ya, dan selanjutnya ya, kemudian dalam hadis ini Rasulullah melihat para sahabat mendirikan sholat dan mereka mengangkat tangan-tangan mereka di dalam sholat. Jadi ini terutama ketika hendak salam tadi kan. Jadi Rasulullah melarang mereka untuk berbuat demikian dan menyuruh mereka untuk tenang, diam di dalam sholat. Yang melakukan perbuatan yang bukan perbuatan sholat di dalam sholat adalah dilarang. Seperti dalam hadis tadi dia mengangkat tangan. Ya. Gak perlu kata Rasulullah ucap salam, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas tangan kiri. Cukup hanya ucap salam menghadap kanan, ucap salam menghadap kiri ya. Kemudian lagi tentang keutamaan ya, keutamaan wudhu, dan ini hadisnya cukup panjang ya, ada 2 ya. Ini di dalam riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, ini mengenai orang yang sebelum sholat memperbaiki wudhunya, ya, kemudian dia sholat ya, menghadapkan kolbunya dan wajahnya, ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung saja pada kesempatan yang lain karena ini agak panjang ya, sedikit. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.